Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan aset tetap. Di sini ada beberapa anggota kelompok kami, yaitu saya, Imar Hamzah, kemudian Edi Erviana, dan Ika Sari, dan Sekar Putri Kamaren. Next. 14.1 sifat dan contoh aset tetap. Next. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK nomor 16) halaman 16.1 dan 16.2 sampai dengan IAI 2015, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Contohnya PSAK 53, pembayaran berbasis saham. Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset diakui setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dikurangi nilai residunya. Next. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dilihat pada PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya. Nilai spesifik entitas adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan entitas timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan dan dari pelepasan aset tersebut pada akhir umur manfaatnya atau diharapkan terjadi ketika penyelesaian liabilitas. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya. Rugi penurunan nilai adalah jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Umur manfaat adalah periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas atau jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh dari aset entitas. Next. Sifat dan contoh aset tetap. Menurut SAK Etap IAI 2019 nomor 68, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau apakah bisa di next? Tadi sudah ya perasaan. Sifat pertama dari aset tetap tersebut yang membedakan aset tetap dari persediaan barang dagangan. Misalnya, mobil yang dimiliki PT Astra sebagai produsen mobil, hasil produksi atau rakitan yang berupa mobil untuk dijual harus digolongkan sebagai persediaan barang dagangan atau inventory. Sedangkan mobil yang dipakai untuk antar jemput pegawai digunakan oleh direksi dan para manajer perusahaan harus digolongkan sebagai aset tetap. Sifat kedua dari aset tetap merupakan salah satu alasan mengapa aset tetap harus disusutkan. Biaya penyusutan merupakan alokasi dari biaya penggunaan aset tetap selama masa manfaatnya secara sistematis dan teratur, menggunakan metode tertentu yang diterapkan secara konsisten. Sifat ketiga merupakan salah satu alasan mengapa setiap perusahaan harus mempunyai kebijakan kapitalisasi yang membedakan antara capital expenditure dan revenue expenditure. Capital expenditure adalah suatu pengeluaran modal yang jumlahnya material dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Revenue expenditure adalah suatu pengeluaran yang jumlahnya tidak material, walaupun masa manfaatnya mungkin lebih dari 1 tahun. Selain itu, revenue expenditure merupakan pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan dibebankan ke dalam laba rugi pada saat terjadinya beban tersebut. Misalnya, pembelian mesin tik meja tulis yang harga per unitnya kurang dari 500.000
bagi perusahaan yang besar. Misalkan Pertamina akan merupakan revenue expenditure, tapi bagi perusahaan yang kecil, misal kantor akuntan kecil, akan merupakan capital expenditure. Next. Fixed asset atau aset tetap bisa dibedakan menjadi dua, yaitu fixed tangible asset atau aset tetap yang mempunyai wujud bentuk bisa dilihat. Fixed intangible asset adalah aset tetap yang tidak mempunyai wujud atau bentuk, sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Yang termasuk fixed tangible asset misalnya tanah, yang di atasnya dibangun gedung kantor, pabrik, atau rumah. Tanah ini biasanya tidak disusutkan menurut SAK maupun peraturan pajak. Tanah bisa dimiliki oleh bentuk hak milik, hak guna bangunan. Biasanya jika membeli rumah dari real estate yang mempunyai jangka waktu 20-30 tahun, hak guna usaha dan hak pakai. Perlu diperhatikan bahwa perusahaan asing dan warga negara asing tidak diperbolehkan membeli tanah dengan hak milik. Gedung atau building termasuk pagar, lapangan parkir, taman, mesin-mesin, peralatan, furnitur, dan fixtures, delivery equipment. Yang ketiga yaitu natural resource, seperti pertambangan minyak, batu bara, emas, marmer, dan hak pengusahaan hutan. Natural resource ini harus dideplesi, bukan disusutkan pada saat sumber alam tersebut mulai menghasilkan. Next. Yang termasuk intangible asset misalnya hak paten atau copyright, franchise, goodwill, property expense. Contoh, dari franchise misalnya Kentucky Fried Chicken, hamburger, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pengusaha yang ingin menjual makanan atau minuman tersebut harus menandatangani kontrak dengan pemilik franchise agar bisa menjual makanan atau minuman dengan rasa, bentuk, gaya, dekorasi yang khusus untuk jenis makanan tersebut, tentu saja dengan membayar royalti. Next. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia Erviana. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai dalam suatu general audit pemeriksaan umum, pemeriksaan atas aset tetap mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca betul-betul ada, masih digunakan, dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan periode yang diperiksa betul-betul merupakan suatu capital expenditure diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung dan bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Yang keempat, untuk memeriksa apakah disposal penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Disposal dari aset tetap bisa terjadi dalam bentuk penjualan yang akan menimbulkan rugi atau laba, penjualan aset tetap, tukar tambah, atau penghapusan aset tetap yang bisa menimbulkan kerugian dari penghapusan aset tetap. Jika aset tetap tersebut masih mempunyai nilai buku, kerugian dari trade-in atas aset sejenis dicatat sebagai loss in trade-in, sedangkan keuntungan dari trade-in dicatat sebagai pengurangan dari harga perolehan aset tetap yang baru. Next. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pembadan penyusutan dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang dilakukan dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar secara akurat. Yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah perjanjian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang selanjutnya ada prosedur pemeriksaan aset tetap dan penjelasan prosedur audit. Prosedur pemeriksaan aset tetap di banyak perusahaan, terutama perusahaan industri, aset tetap merupakan
jumlah yang sangat besar dari total aset perusahaan. Namun demikian, waktu yang digunakan oleh akuntan publik untuk memeriksa aset tetap biasanya lebih sedikit dibandingkan waktu yang digunakan untuk memeriksa perkiraan lainnya seperti piutang, persediaan, dan lain-lain. Beberapa perolehan per unit dari aset tetap biasanya relatif besar dan jumlah transaksinya dalam setahun biasanya sedikit. Yang kedua, mutasi aset tetap, penambahan atau pengurangan biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan mutasi piutang dan persediaan. Yang ketiga, dalam pemeriksaan aset tetap, prosedur cut-off bukan merupakan hal yang penting seperti pemeriksaan atas cut-off transaction dalam pemeriksaan pembelian dan penjualan persediaan. Prosedur audit yang akan disebutkan berikut ini berlaku untuk penugasan berulang sehingga dititikberatkan pada pemeriksaan transaksi tahun berjalan atau biasa disebut periode yang diperiksa. Untuk first audit bisa dibedakan sebagai berikut. Jika tahun sebelumnya perusahaan sudah diaudit oleh kantor akuntan lain, saldo awal aset tetap bisa dicocokkan dengan laporan akuntan terdahulu dan kertas kerja pemeriksaan akuntan tersebut. Jika tahun-tahun sebelumnya perusahaan belum pernah diaudit, akuntan publik harus memeriksa mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap sejak awal berdirinya perusahaan untuk mengetahui apakah pencatatan yang dilakukan perusahaan untuk menambah dan pengurangan aset tetap serta metode dan perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, IFRS. Tentu saja pemeriksaan mutasi tahun sebelumnya dilakukan secara tes basis dengan mengutamakan jumlah yang material. Next. Yang selanjutnya ada prosedur audit atas aset tetap beserta penjelasannya, yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas aset tetap. Dalam hal ini biasanya auditor menggunakan internal control questionnaire yang contohnya bisa dilihat di Exhibit 14-4. Beberapa ciri internal control yang baik atas aset tetap adalah yang pertama, digunakannya anggaran untuk penambahan aset tetap. Jika ada aset tetap yang ingin dibeli tetapi belum tercantum dianggarkan, maka aset tetap tersebut tidak boleh dibeli dahulu. Yang kedua, setiap penambahan dan penarikan aset penjabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, adanya kebijakan tertulis dari manajemen mengenai capitalization dan depreciation policy. Yang keempat, diadakannya kartu aset tetap atau subbuku besar aset tetap yang mencantumkan tanggal pembelian, nama supplier, harga perolehan, metode dan presentasi penyusutan, jumlah penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap. Yang keenam, setiap aset tetap diberikan nomor kode. Yang ketujuh, minimal setahun sekali dilakukan inventarisasi atau pemeriksaan fisik aset tetap untuk mengetahui keberadaan dan kondisi aset tetap. Yang selanjutnya, bukti-bukti pemeriksaan aset tetap disimpan di tempat yang aman. Yang selanjutnya, aset tetap diasuransikan dengan jumlah asuransi dengan jumlah nilai pertanggungjawaban yang cukup. Yang kedua, minta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap. Contoh top schedule dan supporting schedule aset tetap bisa dilihat di Exhibit 14-1 dan 14-2. Next. Yang ketiga ada periksa voting dan cross votingnya dan cocokkan totalnya dengan general ledger dan sub ledger, saldo awal dengan working paper tahun lalu. Yang keempat, voucher penambahan serta pengurangan aset tetap. Untuk menambahkan aset tetap, selain diperhatikan otorisasi dan kelengkapan supporting dokumen, harus dilihat apakah penambahan tersebut sudah tercantum dalam anggaran.
Untuk pengurangan aset tetap harus diperiksa kebenarannya, jurnal entry-nya, misalkan mesin dengan harga perolehan 100 juta dan akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal penarikan 80 juta, dijual dengan harga 30 juta secara tunai. Maka untuk jurnal entry yang seharusnya adalah kas sebesar 30 juta, akumulasi penyusutan mesin 80 juta pada mesin 100 juta, dan laba penjualan aset tetap sebesar 10 juta. Seringkali perusahaan mencatat transaksi tersebut dengan mendebit kas dan mengkredit mesin. Auditor juga harus memeriksa apakah uang kas sudah diterima perusahaan dan dicatat dalam buku penerimaan kas. Untuk presentasi oleh rekan saya, Nerani. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik dari aset tetap dan perhatikan kondisi apakah masih dalam keadaan baik atau sudah rusak. Pada pemeriksaan fisik, aset tetap terdapat 2 tes basis, yaitu yang pertama, yang dites hanya penambahan dalam tahun perjalanan yang jumlahnya besar. Yang kedua, diutamakan penambahan yang baru serta beberapa aset tetap yang lama. Yang keenam, pemeriksaan bukti kepemilikan aset tetap. Dalam hal ini harus dicocokkan nomor mesin, chassis, dan nomor polisi kendaraan yang tercantum dalam BPKB dan STNK dengan yang terdapat dalam kendaraan. Perhatikan juga apakah surat-surat tanah, gedung, kendaraan atas nama perusahaan. Yang ketujuh, pelajari dan periksa apakah capitalization serta depreciation polisnya konsisten dengan tahun sebelumnya. Ada beberapa kemungkinan berdasarkan jumlahnya, yang kedua berdasarkan masa manfaatnya, yang ketiga campuran antara jumlah dan masa manfaatnya. Tentang polis dari penyusutan ada beberapa kemungkinan, antara apakah penyusutan tersebut dimulai pada tanggal pembelian atau pada tanggal pemakaian, atau juga perlu diketahui masa penyusutannya. Yang kedelapan, analisis perkiraan repair dan maintenance. Harus perhatikan kemungkinan klien untuk memperkecil laba dengan mencatat capital expenditure sebagai revenue expenditure. Contohnya pada kerja di Exhibit 14 draft 3. Yang kesembilan, periksa kecukupan insurance coverage, dalam arti jangan sampai terlalu kecil atau terlalu besar. Tolak ukur cukup tidaknya insurance coverage tersebut adalah atas dasar jumlah yang mendekati harga pasar. Yang ke-10, tes perhitungan penyusutan dan alokasi biaya penyusutan aset tetap. Penyusutan ini biasanya dari aset tetap yang dapat disusutkan, seperti gedung kantor dan sebagainya. Sebab ada juga fixed asset yang tidak dapat disusutkan, seperti tanah hak milik. Tetapi bila tanah tersebut digunakan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau genteng, maka dapat disusutkan, yaitu dengan istilah depresi. Apabila tanah tersebut merupakan tanah dengan hak guna bangunan, maka tanah tersebut juga tidak dapat disusutkan. Auditor harus memeriksa akurasi dari perhitungan penyusutan yang dibuat klien dan ketepatan alokasi biaya penyusutan. Bagi bagian dari biaya produksi tidak langsung, biaya umum, dan administrasi, serta biaya penjualan. Yang ke-11 adalah pemeriksaan notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak. Bila ada, maka hal ini perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ke-12 adalah pemeriksaan apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Ke-13, untuk construction in progress, kita periksa penambahannya dan apakah ada construction in progress yang harus ditransfer ke aset tetap. Ke-14,
Jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement dan periksa apakah accounting treatment-nya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. Ke-15, periksa apakah ada aset tetap yang dijaminkan. Jika aset tetap dijaminkan, berarti bukti kepemilikan diserahkan atau disimpan di bank. Sehingga auditor harus memeriksa tanda terima penyerahan bukti-bukti kepemilikan. Selain itu, jika ada aset tetap yang dijaminkan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ke-16, periksa penyajian aset tetap dalam laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan SAK etap atau IFRS, baik di laporan posisi keuangan, neraca, atau cost and accumulated depreciation di laba rugi atau biaya penyusutan. Di catatan laporan keuangan atau kebijakan kapitalisasi dan penyusutan, rincian garis besar aset tetap maupun di lampiran atau rincian aset tetap. Berikut ini adalah contoh penyajian pada laporan keuangan atau neraca. Pada tahun 2015, harga perolehan sebesar 2.230.000.000 dengan akumulasi penyusutan 525 juta, sehingga totalnya adalah 1.705 juta. Untuk tahun 2014, harga perolehan sebesar 2 miliar, sedangkan akumulasi penyusutan sebesar 240 juta, sehingga totalnya adalah 1.760 juta. Pada kebijakan akuntansi, di aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan. Perusahaan menyusutkan aset tetapnya dengan menggunakan metode garis lurus dengan persentase penyusutan sebagai berikut berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap. Gedung sebesar 4% per tahun, kendaraan 25% per tahun, mesin 20% per tahun, dan peralatan kantor 10% per tahun. Penyusutan dihitung setahun penuh tanpa memperhatikan tanggal pembeliannya. Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan pada perhitungan laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan biaya pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Berikut ini adalah contoh penyajian di catatan atas laporan keuangan nomor 9. Terlihat pada tabel saldo aset tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri sebagai berikut. Beban penyusutan untuk tahun 2015 dan tahun 2014 masing-masing sebesar 525 juta dan 240 juta. Gedung dan mesin dijadikan jaminan kredit di Bank Mandiri menurut SAK etap YAID 2009 nomor 75, entitas harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, yaitu dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, dan umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Selanjutnya adalah jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan, yaitu agregat dengan akumulasi kerugian penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Selanjutnya, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan yang pertama penambahan, yang kedua pelepasan, yang ketiga kerugian penurunan nilai yang diakui atau dibolehkan dalam laporan laba rugi sesuai dengan penurunan nilai aset, yang keempat penyusutan, yang kelima perubahan lainnya. Entitas juga harus mengungkapkan keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang, dan jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sekarang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Menurut standar akuntansi keuangan PSAK nomor 16 halaman 16.1 dan 16.2 IAI 2015, pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto,
metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode, dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dengan PSAK 58, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan di pelepasan lain. Selanjutnya, perolehan melalui kombinasi bisnis. Yang keempat, peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai dengan paragraf 31, 39, dan 40, serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 48, penurunan nilai aset. Next. Yang kelima, rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48. Yang keenam, pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48. Yang ketujuh, penyusutan. Yang kedelapan, selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor. Yang kesembilan, perubahan lain. Laporan keuangan juga mengungkapkan keberadaan dan jumlah pembatas atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi. Yang ketiga, jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap. Yang keempat, jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang menjadi penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Next. Pinjaman menurut PSAK nomor 26 halaman 26.1, 26.2, dan 26.4 IAI 2015. Prinsip dasar, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan entitasnya atau dijual. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan pinjaman dana. Pengakuan. Entitas mengapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Next. Penghentian sementara kapitalisasi. Entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang yang mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Penghentian kapitalisasi. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Pengungkapan, entitas mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode dan tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Next. Bahan diskusi.
Seringkali terjadi kesalahan dalam pencatatan bunga pinjaman selama masa konstruksi yang seharusnya bisa dikapitalisasi jika memenuhi kriteria tertentu. Seringkali terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja mengenai pencatatan capital expenditure dan revenue expenditure. Seringkali terjadi kesalahan dalam pencatatan penjualan aset tetap maupun transaksi trade-in. Kadang-kadang terjadi kesalahan dalam perhitungan penyusutan aset tetap. Next. Exhibit 14, 1, contoh top schedule aset tetap. Next. Berikut adalah contoh supporting schedule aset tetap, Exhibit 14.2. Next. Contoh kertas kerja analisis repair dan maintenance, Exhibit 14.3. Next. Contoh 14.4. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti bisa dituliskan pada Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 7. Ini tadi saya sudah mencari-cari, ternyata memang ada dan ketelisut ya untuk soal UAS yang sudah saya buat. Baik, sebelum saya ke UAS, saya sekalian aja ya untuk tugas hari ini. Jadi tugas hari ini adalah sama seperti beberapa pertemuan kemarin-kemarin ya, yaitu hanya menulis saja. Menulis, kalau sekarang ini kan pemeriksaan aset tetap ya, berarti yang saya minta kalian nanti membuat atau menulis kolom-kolom yang ada di buku praktikum audit, yang indeksnya itu adalah, ada 2 ya, J dan JJ. 2 indeks itu adalah indeks yang paling penting untuk pemeriksaan aset tetap di praktikum audit. Kalau indeks J itu kan schedule-nya sama sebenarnya aset tetap. Kalau JJ itu sebenarnya supporting schedule. JJ ini juga sama schedule-nya aset tetap. Tetapi di sini lebih ke perhitungan harga perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai bukunya. Nah, ini saya kasih halamannya juga. Kalau di buku ini yang saya pakai ini kan edisi 3, nanti yang edisi 4 silahkan menyesuaikan saja. Yang edisi 3 ini untuk indeks J-nya ada di halaman 94, buku 2 ya, praktikum audit. Kemudian yang indeks JJ itu ada di halaman 96, buku 2, praktikum audit juga. Nah, ini silahkan hanya ditulis saja, angka-angkanya tidak perlu. Kecuali angka yang sudah menjadi soal, tidak apa-apa ditulis. Tetapi angka yang merupakan isian dari kakak tingkat atau buku yang kalian pinjam itu tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Oke, jadi saya ulangi, indeksnya J dan JJ, ada 2 indeks. Hanya menulis kolomnya saja, tidak perlu diisi dengan angka-angka. Oke, itu ya untuk tugas hari ini. Nanti saya set sampai sore, enggak apa-apa. Saya rileks saja kalau tugas, tetapi masih ada saja yang tidak mengumpulkan, yaitu semuanya terserah mahasiswa ya. Saya hanya mengarahkan untuk bagaimana agar kalian semester depan itu tidak kaget dengan mata kuliah praktikum ini. Hanya itu saja. Tidak ada yang lain. Toh tugasnya juga sangat mudah, hanya menulis saja. Tidak perlu mengerjakan dan seterusnya. Oke, itu ya untuk ini. Dan sekarang saya masuk ke UAS-nya ya. Untuk sekretaris boleh ditulis, nanti tolong ditaruh di Telegram ya, di grup Telegram.
tujuannya apa, biar ya nanti mungkin ada beberapa yang tidak menyimak atau seperti apa, bisa dilihat di grup Telegram, nanti saya pin. Nah, nanti saya pin. Baik, saya mulai ya. UAS ini saya sedikit berbeda ya dengan mungkin Bapak Ibu yang lain atau di kelas yang lain, Bu siapa ya pengauditannya, Bu Gibi ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi UAS yang saya ini itu merupakan apa ya, kalau saya bilang ini merupakan muara atau apa ya, UAS ini kan sebenarnya saya memaknainya itu kan muara atau apa ya, kesimpulan lah ya, atau apa ya, saya nyebutnya pasnya itu adalah UAS ini adalah refleksi. Nah, refleksi dari satu semester ini kalian belajar mata kuliah pengauditan. Karena ini mata kuliah teori, jadi saya sangat tidak mungkin dan saya tidak suka juga membuat soal yang isinya sebutkan pengertian ini, sebutkan pengertian itu, jelaskan tahapan ini, jelaskan tahapan itu. Itu soal-soal yang menurut saya ketika kalian dapat ketika SMA itu sah-sah saja. Karena SMA, SMP itu kan memang di wilayah pengertian, di wilayah menghafal dan seterusnya. Tapi kalau sudah masuk perguruan tinggi, saya itu lebih sukanya dan biar mahasiswa itu juga keilmuannya dalam, terus kemudian tidak hanya sekedar menghafal, saya itu biasanya lebih senang UAS-nya itu adalah analisis. Bukan menyebutkan pengertian ini, itu, dan seterusnya. Bukan tahapan ini, itu, dan seterusnya. Karena mahasiswa itu saya yakin sudah melampaui tingkat SD, SMP, SMA, sehingga sekarang kuliah ya menjadi mahasiswa itu apa ya, harusnya tidak hanya menghafal, tetapi juga harus memahami dan mengerti tentunya. Nah, maka dari itu, tadi saya sudah mencari-cari di laptop saya, ternyata baru ketemu ini tadi. Jadi, UAS yang saya berikan ini adalah UAS yang berupa analisis. Bukan analisis seperti yang dulu UTS itu ya, kalian mencari apa namanya contoh laporan audit terus kemudian dianalisis. Kalau yang ini itu saya ingin kalian mereview 7 artikel yang sudah saya sediakan. Nah, jadi nanti kenapa 7? 7 ini karena pembagian kelompoknya itu kan ada 7 ya. Nah, makanya satu kelompok nanti satu artikel. Pasti nanti kalian ada yang tanya, Pak, untuk artikelnya itu apa saja? Nah, jadi setiap kelompok itu saya beda-bedakan ya. Setiap kelompok itu saya beda-bedakan. Misal kelompok 1, artikelnya tentang etika, sebentar ini saya buka dulu ya. Nah, tentang etika, praktik etika di kantor akuntan publik atau di KAP. Nah, etika ini kan dulu sempat kita pelajari di bab berapa ya? Bab 2 kalau nggak salah ya, di awal-awal perkuliahan. Nah, terus kemudian contoh kedua ada artikel untuk kelompok 2, ini adalah penyimpangan perilaku dalam audit. Nah, jadi setiap kelompok ini nanti beda-beda artikelnya dan sudah saya siapkan semuanya. Nanti tinggal kalian review saja. Nah, jadi kalian tidak perlu mencari, kalian hanya perlu membaca dan mereview artikel tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi mungkin di benak kalian. Reviewnya seperti apa, Pak? Itu. Saya sudah nyiapkan untuk format review artikelnya. Jadi nanti di Google Form yang saya sediakan nanti itu semuanya sudah lengkap. Link artikel ada, link format reviewnya ada, link kelasnya juga ada. Jadi nanti ngumpulkannya setiap lihat kelasnya ya.
Kalau ini kelas 2B ya berarti nanti di kelas 2B untuk ininya, apa namanya, mengupload filenya. Nah, untuk apa namanya, misal 2A saya kan hanya 2 kelas ya, ini berarti ya di folder 2A. Jangan sampai salah ya. Jadi semuanya nanti sudah saya kasih arah-arahan di Google Form-nya, kalian tinggal mengikuti apa yang saya arahkan di Google Form tersebut. Itu ya untuk ini, untuk kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya, itu tentu saja artikelnya saya kaitkan dengan semua bab yang ada di pengauditan ini. Seperti tadi etika ada di bab 2 atau bab 3 ya kemarin ya. Terus kemudian kelompok 2 tentang penyimpangan dan seterusnya. Nah, itu semuanya saya kaitkan dengan bab-bab yang ada di bukunya Sukrisno Agus ini. Itu untuk UAS secara umumnya seperti itu. Nanti saya jelaskan ketika saya tulis ketika di Google Form itu, nanti saya tulis semuanya. Sudah sangat jelas sekali di situ. Itu. Oke, jadi saya harapkan walaupun ini adalah tugasnya satu artikel satu kelompok, saya sangat berharap bahwa tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, jadi saya lebih menghargai mahasiswa yang mengerjakan sendiri daripada yang mencontoh temannya. Karena ya sekali lagi ini adalah review. Yang namanya review pasti setiap mahasiswa itu beda-beda penangkapannya dari artikel tersebut. Makanya baca sendiri, dikerjakan sendiri, dikumpulkan sendiri. Itu saran dari saya. Oke. Kemudian sebelum ke tata cara, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada atau tidak? Izin bertanya Pak, waktu pengerjaannya berapa ya? Oh iya. Nah, itu masuk tata cara ya Mbak ya. Nanti habis ini saya jelaskan. Untuk ini aja untuk materinya dulu. Jadi ini kan yang saya jelaskan terkait dengan materi ya. Materi apa yang saya jadikan UAS nanti. Belum ya? Oke, baik. Jika belum, saya masuk ke tata cara. Baik, tata cara yang pertama itu harus ditulis tangan di kertas folio bergaris. Nah, jadi tidak boleh diketik ya. Ya sama seperti tugas 1 sampai tugas berapa hari ini, tugas 14 ya berarti ya. Nah, semuanya harus ditulis tangan di folio bergaris. Dan jangan lupa dibuat semenarik mungkin seperti biasa. Nah, jadi tolong disiapkan spidol, disiapkan mungkin adiknya yang punya krayon dan sebagainya. Nah, itu tolong dipinjam dulu, disiapkan. Nah, jadi saya sangat berharap UAS ini dibuat semenarik mungkin, lebih menarik daripada tugas-tugas yang sudah pernah kalian kerjakan di Google Classroom itu. Baik, itu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, waktu pengerjaan hanya 60 menit atau 1 jam ya. Baik, saya ulangi 2. Waktu pengerjaan hanya 60 menit. Ingat ya, 60 menit ini adalah waktu maksimal yang saya berikan untuk kalian sampai mengupload loh ya. Nah, berarti mengerjakannya itu usahakan hanya 40 menit. Nah, jadi waktu bersih mengerjakan usahakan maksimal 40 menit. 40 menit itu panjang loh ya. Artikel sudah saya sediakan, format sudah saya sediakan. Kalian tinggal apa? Ya tinggal mengerjakan reviewnya saja berdasarkan apa yang kalian baca
apa yang kalian dapat selama 1 semester ini. Kira-kira seperti itu. Nah, 20 menit sisa itu 10 menit pertama gunakan untuk menghias. Nah, silakan diberikan hiasan-hiasan. Kemudian 10 menit kedua gunakan untuk proses administrasi, yaitu 1, rename, kemudian 2, menyiapkan kuota internet dan sebagainya. Jadi jangan sampai telat mengumpulkan. Nanti akan saya jelaskan untuk itu. Jadi saya ulangi ya, waktu total 60 menit. Gunakan manajemen waktu dengan sebaik mungkin. 40 menit untuk mengerjakan bersih, 10 menit untuk menghias, 10 menit untuk proses upload, yaitu merename, kemudian menyiapkan koneksi, dan sebagainya. Jadi saya tidak menerima lagi alasan, koneksi saya jelek, Pak, lampu di rumah saya mati sehingga wifi saya mati, dan seterusnya. Saya tidak menerima itu. Karena sudah saya jelaskan waktu bersih, waktu kotor adalah 60 menit. Berarti waktu bersihnya 40 menit untuk mengerjakan, 10 untuk menghias, 10 untuk proses upload. Itu ya, mengenai waktu 2. 3. Sama seperti UTS kemarin, Google Form itu saya limit. Ketika sudah, misal jadwalnya sudah dapat atau belum, nanti mungkin Bu Rini ya yang akan memberikan jadwal kapan pengauditannya ini. Jadi ketika misal mulainya jam 8, ya berarti jam 8 itu saya share linknya, kemudian jam 9 saya tutup. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada lagi toleransi. Oke. Kemudian yang keempat, nah ini yang saya bilang tadi, format rename ini sangat penting sekali ya. Jadi format rename ini akan mempermudah saya untuk koreksi. Jadi kalau sampai kemarin di UTS itu juga ada yang entah tidak sempat rename atau mengajukan soal rename ini, ya nilainya saya kurangi. Karena ini sudah saya jelaskan di awal bahwa rename ini mempermudah saya untuk mengoreksi. Jadi ketika kalian merename sesuai apa yang saya minta, itu nanti akan urut jawabannya. Jadi 01, 02, 03 dan seterusnya. Nah, formatnya seperti ini. Yang pertama kelas. Nah, kalau kalian kan berarti 2B ya. Pakai huruf kapital semua 2B. Underscore kelompok. Nah, karena ini kan artikelnya per kelompok tadi. Nah, jadi kelas underscore kelompok underscore nama lengkap underscore nomor absen. Nah, ya. Nah, nanti saya juga tuliskan di Google Form yang akan saya berikan ketika UAS nanti. Oke. Jadi contohnya, misal ini kelas 2B, berarti 2B underscore kelompok 1, misal underscore Agung Widodo underscore 01. Jadi nomor absennya 2 digit ya. 01, 02, 03 dan seterusnya sampai ke bawah. Saya ulangi. Contoh ya. Kelasnya 2B underscore kelompok 1 underscore Agung Widodo nama lengkapnya misal ya. Underscore 01. 01 itu nomor absennya. Nah, jadi itu. Oke, jadi tolong tata tertib ini diperhatikan dengan baik. Nanti saya tulis juga di Google Form agar kalian tidak lupa. Kemudian kalau sampai nanti ada yang tidak sesuai dengan tata cara atau tata tertib ini, kemudian telat mengumpulkan, ya berarti konsekuensinya harap ditanggung masing-masing. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas ya. Baik, jika sudah jelas, tolong Mbak siapa ya, sekretarisnya Mbak Dita ya ini ya di kelas ini. Tolong nanti ditulis, kemudian nanti saya pin. Nah, saya pin, kemudian nanti teman-temannya biar bisa membaca bagi yang tidak menyimak apa yang saya jelaskan tadi. Baik, silahkan sekarang saya kembalikan ke kelompok 7 untuk ditutup. Silahkan dilanjutkan diskusinya di grup Telegram. Jangan lupa ini pertemuan terakhir, bagi yang centangnya masih sedikit, tolong tanya ke sekretarisnya Mbak Dita. Tolong diberikan ini tolong diberikan prioritas ya, agar bisa bertanya. Kemudian Mbak Dita saya beri waktu 3 hari ya, setelah hari ini maksimal 3 hari untuk mengirimkan daftar centang dan daftar silangnya ya Mbak, yang sudah di total ke kanan. Jangan lupa ditaruh di Excel saja, biar mempermudah untuk penjumlahannya. Itu untuk centang maupun silangnya. Baik, silakan kelompok 7 saya kembalikan ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yohan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.